semua, sahabat pensiunan dan sahabat RSUI. Gimana nih kabarnya di musim hujan yang dingin-dingin kayak gini? Mudah-mudahan semuanya sehat semua ya. Dan mudah-mudahan kalau misalnya ada yang lagi sakit, segera lekas pulih. Oke, kembali lagi bersama saya Anindya. Kali ini saya akan menemani sahabat semua untuk ngobrol pensiunan sehat yang disiarkan langsung dari studio RSUI. Sebagai informasi, program ini merupakan program kerjasama antara Radio Pensiunan dan Rumah Sakit Universitas Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngebahas hal yang sangat menarik dan tentunya nggak asing buat sahabat semua. Kita akan membahas mengenal jenis nyeri kepala, kenali tanda dan gejala. Nah, banyak banget kan dari kita yang nganggep bahwa sakit kepala itu hal yang biasa. Padahal kita nggak tahu nih banyak penyebab-penyebab atau faktor-faktor tertentu yang menyebabkan nyeri kepala itu sendiri. Apakah ternyata terjadi masalah serius dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas lebih dalam tentunya dengan yang lebih expert dalam bidangnya. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Dr. Nurul Fadli, spesialis neurologi. Halo, selamat siang dok. Halo, selamat siang Mbak. Gimana kabarnya, baik dok? Alhamdulillah sehat. Sudah siap ya dok ya? Oke, siap. Kita akan berbagi insight dengan teman-teman sahabat pensiunan di sini. Nah, tadi kita udah aku sampaikan kan ya, kita mau ngebahas mengenai nyeri kepala. Kan kadang nyeri kepala itu bisa datang secara tiba-tiba ya. Dan ini tentunya dialami oleh banyak orang. Sebenarnya nyeri kepala itu penyebabnya apa sih? Bisa jadi karena faktor stres kah? Atau mungkin pola makan kah? Atau ternyata ada kondisi medis yang menyebabkan nyeri kepala itu bisa menjadi berbahaya. Sebelumnya kita tanya-tanya dulu ya ke Dokter Fadli. Oke dok, ini kan kita mau ngebahas soal nyeri kepala. Sebenarnya nyeri kepala itu secara definisi tuh apa sih? Oke, kalau misalnya kita berbicara mengenai nyeri kepala. Jadi nyeri kepala itu adalah sensasi tidak nyaman atau rasa nyeri yang dirasakan mulai dari ubun-ubun hingga perbatasan antara tulang tengkorak dengan leher atau kita bisa bilang secara di oksipit. Ya, jadi ketika kita merasakan nyeri pada area tersebut, nah itu yang kita sebut sebagai nyeri kepala gitu ya. Bisa dirasakan di daerah bagian depan ya, di dahi gitu, atau mungkin di daerah belakang. Berarti kayak rasa yang nggak nyaman di sekitaran kepala itu sendiri ya dok. Ya. Kan sebenarnya kalau mengenai nyeri kepala ini sendiri banyak ya yang ngalamin secara umum masyarakat. Sejauh mana sih masyarakat tahu tentang nyeri kepala ini sendiri dan biasanya terjadi di kelompok-kelompok usia berapa aja ya dok? Oke ya, kalau misalnya nyeri kepala pasti 95% orang pernah mengalami minimal satu kali ya nyeri kepala dalam hidupnya ya. Nyeri kepala penyebabnya banyak dan itu bisa terjadi pada setiap kelompok ya. Namun sebenarnya kita harus bisa membedakan secara garis besar, kita harus membedakan ada yang kita sebut sebagai nyeri kepala primer ya. Ada yang kita sebut dengan nyeri kepala sekunder gitu ya. Kalau nyeri kepala primer ini adalah nyeri kepala yang sebenarnya memang tidak ada sesuatu yang berbahaya di kita. Ya, biasa itu karena masalahnya ada pembuluh darahnya kurang lancar gitu, atau masalahnya ada tegang otot, itu yang bikin keluhan sakit kepala. Yang perlu diperhatikan adalah nyeri kepala sekunder. Ya, kalau nyeri kepala sekunder ini biasanya terjadi karena ada sesuatu di daerah kepala kita ya. Bisa ada masalah di mata gitu, kemudian di gigi gitu, atau di daerah hidung ya. Atau yang paling berbahaya kalau misalnya memang ternyata ada sesuatu kelainan pada otaknya, itu juga bisa menyebabkan nyeri kepala. Terus cara kita tahu penyebab, kalau yang tadi kan dokter bilang ada yang primer, ada yang sekunder. Gimana cara kita ngebedain kalau itu adalah nyeri kepala primer atau itu nyeri karena faktor lain yang sekunder itu ya dok? Oke, sebenarnya ada beberapa tanda bahaya ya yang bisa kita mesti curigai bahwa ini adalah sebagai suatu nyeri kepala sekunder. Ya, yang pertama adalah ketika nyeri kepala itu datangnya tiba-tiba. Ya, jadi datangnya tiba-tiba kemudian ada nyeri kepala hebat. Nah itu kita mesti memikirkan bahwa ini ada suatu penyebab yang mendasari gitu. Kemudian apabila nyeri kepalanya itu disertai dengan ada gejala lain, misalnya ada disertai demam gitu, atau disertai dengan adanya penurunan berat badan gitu, itu juga kita mesti harus berpikir ini sebagai primer.
atau nyeri kepala yang disertai dengan adanya kalau kita bilang defisit neurologis ya. Jadi misalnya ada kelemahan satu sisi, atau ada pandangannya double, atau ada bicara pelo gitu. Itu juga menjadi salah satu tanda bahwa ini adalah penyebabnya sekunder. Atau nyeri kepala yang diperberat pada kondisi misalnya pada saat bersin, atau pada saat batuk, atau pada saat mengedan. Nah, itu juga mesti kita pikirkan nyeri kepala yang sekunder. Kalau kita tidak menemukan tanda-tanda bahaya seperti itu, nah mungkin ini adalah sebagai suatu nyeri kepala yang primer. Oh, berarti kalau misalnya emang nggak ada gejala-gejala yang lain, bisa jadi itu nyeri kepalanya primer ya dok ya. Kan tadi dokter udah ngasih tahu ya gejala-gejala, cara kita ngebedain mana nyeri kepala primer, mana nyeri kepala sekunder. Sampai di tahap apa sih dok kita nggak boleh self diagnose dong ya, walaupun itu cuma pusing doang gitu ya, walaupun itu cuma sekedar nyeri kepala. Sampai di tahap apa akhirnya kita harus konsultasi nih ke dokter spesialis, atau mungkin biar lebih tahu kalau ini tuh ternyata nyeri kepalanya karena gejala-gejala yang lain, atau mungkin adakah tindakan-tindakan penunjang medis lainnya ya dok ya? Oke. Nah, yang paling penting adalah tadi kita mencari apakah ada tanda bahaya itu dulu ya. Apakah ketika memang ada tanda bahaya, itu harus langsung segera ke dokter gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak menemukan tanda bahaya gitu, tadi ya mungkin ini adalah sebagai suatu nyeri kepala primer. Namun apabila nyeri tersebut terjadi secara terus-menerus atau secara berkelanjutan, ya, misalnya dalam 1 minggu bisa terjadi 3-4 kali tuh nyeri kepala gitu. Meskipun nyeri kepala primer itu sifatnya primer dan tidak ada tanda bahaya, itu harus segera juga menemui ke dokter untuk kita mengevaluasi apakah ini memang benar nyeri kepala primer gitu atau bukan. Dan kalau misalnya memang nyeri kepala tersebut sering gitu, tentu akan ada obat-obatan yang diberikan untuk mencegah supaya nyeri kepalanya tidak terlalu sering. Berarti ketika frekuensinya semakin banyak ya dok ya, pasti akan ada tindakan lanjutan dari medisnya itu sendiri. Nah di sini bagi teman-teman yang mau interaktif secara langsung, bisa melalui WhatsApp atau mau hubungi nomor studio di 08-12345-99214. Baik dok, ini kita udah ada pertanyaan masuk nih ya dok, dari Yuni di Jakarta. Apakah nyeri kepala atau pusing itu boleh dipijit nggak ya dok? Oke, ya. Satu adalah kita harus tahu dulu penyebab nyeri kepala ya. Tadi kalau misalnya kita berbicara nyeri kepala primer yang sudah saya katakan, paling banyak adalah tipe yang kita bilang sebagai tension type headache, nyeri kepala tipe tegang. Ya, nyeri kepala tipe tegang ini memang terjadi karena adanya ketegangan di otot-otot yang ada di leher atau di kepala. Ya gitu. Nah salah satu memang tata laksana untuk nyeri kepala seperti ini adalah bisa kita bantu dengan relaksasi. Itu salah satunya tadi untuk massage ya. Namun perlu diperhatikan karena kontur otot di leher kita itu kadang-kadang setiap otot berbeda. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dipijat sebisa mungkin ke yang memang bisa mengetahui bentuk struktur kontur ototnya gitu. Karena kalau misalnya ternyata arah pijatnya tidak sesuai dengan kontur ototnya, justru akan malah membuat cedera pada otot lehernya gitu ya. Kayak biar nggak salah urat gitu nggak sih ya dok ya? Betul. Gitu. Ya, berarti itu tadi ya boleh aja ya dok ya dipijat, tapi kalau bisa ke orang yang ahli. Udah tahu ahli dari struktur leher itu sendiri. Kan nggak mau ya dok ya pusingnya nggak hilang malah jadi tambah nyeri lagi ya. Iya betul. Oke, mau tanya lagi ya dok, kan sering dengar juga nih terkait migrain dan lain sebagainya. Kadang ada orang yang mungkin ketika dia sudah migrain sampai nggak bisa bangun, terus pusing 7 keliling. Sebenarnya penanganan atau pertolongan pertamanya pada orang-orang yang seperti itu tuh gimana ya dok ya? Oke, ya penanganan pertama pada pasien dengan keluhan nyeri kepala tentu kalau misalnya memang nyeri kepalanya berat bisa kita berikan obat-obatan yang bisa dijual bebas ya gitu. Karena kan banyak obat-obat yang penghilang rasa sakit kepala itu bisa dibeli secara bebas gitu. Ya kemudian kalau misalnya memang pada terkhusus untuk pada pasien-pasien migrain, sebenarnya ada beberapa metode yang bisa membantu untuk mengurangi sakit kepala gitu. Misalnya ketika serangan sakit kepala terjadi gitu,
itu kita bisa mematikan lampu gitu, kemudian pindah ke tempat yang lebih tenang gitu, kemudian kita istirahat, kita tidur. Ya, dengan cara-cara seperti itu juga bisa membantu untuk meringankan sakit kepalanya. Jadi diawali dengan ya minum obat dulu atau istirahat gitu ya dok ya. Nah, karena udah banyak banget ya tadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga dan semakin seru tentunya pembahasan kita. Tapi sebelum kita berlanjut ya dok ya dengan sesi pembahasan kali ini akan ada musik-musik yang diperdengarkan. Sebelumnya nanti kita akan kembali lagi. Sahabat Radio Pensiunan yang masih setia bersama kami dari studio RSUI di kawasan Depok. Masih bersama saya Anindya dan Dr. Fadli. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang mengenal jenis nyeri kepala, kenali tanda dan gejala. Oke dok, kita lanjut lagi ke pembahasan tadi ya dok tentang nyeri kepala ini sendiri. Oh ya dok, tentang nyeri kepala ini sendiri sebenarnya ada nggak sih dok kaitannya dengan penyakit lain seperti misalnya hipertensi kah atau mungkin ada hal-hal yang menjadi faktor seseorang akhirnya nyeri kepala hebat gitu ya dok ya? Oke, ya. Ya tadi seperti saya katakan bahwa memang ada tipe yang nyeri kepala sekunder ya. Nah, nyeri kepala sekunder ini banyak kaitannya, salah satunya adalah hubungannya dengan gangguan pembuluh darah ya. Misalnya ada sumbatan di pembuluh darah gitu ya. Atau mungkin ada pengapuran di pembuluh darahnya, itu bisa bikin keluhan nyeri kepala. Pasien-pasien dengan pasien-pasien dengan riwayat hipertensi, darah tinggi yang lama gitu, kemudian ada kolesterol atau misalnya ada sakit gula juga, itu akan sangat tinggi resikonya terjadi sumbatan di pembuluh darah gitu. Nah, kalau misalnya memang ada sumbatan, tentu potensi untuk terjadinya nyeri kepala akan semakin besar. Kemudian juga selain sumbatan, tekanan darah yang tidak terkontrol atau tekanan darah yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan juga pembuluh darahnya pecah. Ya, pada saat pecah pembuluh darah tentu keluhan utama yang muncul itu adalah bisa sakit kepala gitu. Atau juga tensi yang tidak terkontrol bisa membuat pembuluh darahnya menjadi melebar ya. Atau kita bisa sering sebut sebagai suatu aneurisma ya. Kadang-kadang gejala aneurisma awalnya juga hanya kita temukan pada pasien dengan keluhan sakit kepala gitu. Jadi memang faktor-faktor seperti hipertensi, kemudian kolesterol atau sakit gula gitu, itu bisa memunculkan sakit kepala yang disebabkan karena kelainan pembuluh darah. Berarti karena hipertensinya itu akhirnya bisa jadi salah satu tanda akhirnya sakit kepala gitu ya dok ya. Oke, kalau tadi kan hipertensi ya dok ya. Kalau misalnya karena kan bisa orang-orang mungkin burn out, mungkin stres dan lain sebagainya. Kalau itu gimana ya dok? Bisa menyebabkan nyeri kepala juga dan kenapa ya dok bisa sampai pusing gitu? Oke. Nah tadi stres itu merupakan salah satu faktor yang mencetuskan pada orang-orang yang punya migrain atau TTH ya. Nyeri kepala tipe tegang ya. Ketika dia stres gitu akan tubuh kita secara alamiah akan mengeluarkan hormon ya yang fungsinya tadi akan menyempitkan pembuluh darah. Nah itu yang bisa menimbulkan keluhan sakit kepala gitu. Kemudian ketika kita juga stres gitu, biasanya otot-otot daerah lehernya juga akan semakin tegang. Sehingga kita akan juga sering menyebabkan sakit kepalanya akan sering kambuh gitu. Ya, jadi memang penting bagi kita untuk menghindari stres agar sakit kepala yang memang sudah ada pada kita itu tidak akan sering kambuh kembali. Biasanya kalau stres itu kan karena mungkin bisa jadi tekanan kerja atau mungkin bisa juga nggak ya dok dari pola hidup ya yang mungkin kurang teratur tidurnya dan lain sebagainya atau mungkin minum juga bisa berpengaruh ya dok ya? Oke, betul, sangat betul ya, maksudnya dengan kita kurang tidur juga akan menyebabkan sakit kepalanya akan sering muncul. Nah yang menarik adalah memang sebenarnya sakit kepala primer terutama nyeri kepala tipe tegang itu sangat berkaitan dengan pola hidup. Ya, terutama postur kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari gitu ya, dimana kita tahu bahwa zaman sekarang kan orang-orang lebih banyak menggunakan gadget ya, menggunakan handphone gitu atau menggunakan tab atau menggunakan laptop dengan posisi kepala yang menunduk. Nah, pada saat kita menunduk gitu maka otot-otot di daerah leher itu akan menjadi lebih tegang. Ya, sehingga itu akan lebih memudahkan kita timbulnya sakit kepala gitu ya. Jadi postur-postur atau kebiasaan-kebiasaan seperti itu juga salah satu faktor yang menimbulkan sakit kepala. Oh,
Oh, baru tahu ya sahabat ya, sebuah informasi yang menarik juga. Jadi karena terlalu sering main handphone, Betul. karena postur berarti ya dok ya, itu juga bisa menyebabkan tadi tegang juga akhirnya malah sakit kepala ya dok ya. Oke, sekali lagi ya diinformasikan bagi sahabat pensiunan yang ingin berinteraksi langsung, boleh banget untuk menghubungi WhatsApp dari nomor studio di 08-12345-99214. Kita lanjut lagi ya dok ya ke pembahasan berikutnya. Sebenarnya ya dok ya, kan tadi udah tuh bisa jadi karena stres, terus mungkin kurang tidur dan lain sebagainya. Ada nggak sih hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan nih sebagai tindakan preventif atau pencegahan biar nggak sering pusing ya dok, biar nggak sering nyeri kepala itu sendiri? Oke, ya. Yang pertama sebenarnya bisa kita lakukan adalah kita mencoba untuk stretching, ya, stretching otot-otot daerah leher. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita aktivitasnya banyak, gitu, terutama banyak menggunakan gadget atau komputer, kita bisa melakukan stretching otot-otot leher. Minimal mungkin ketika kita habis beraktivitas 1 atau 2 jam, kita stretching sekitar 1-2 menit. Nah, dengan stretching itu tentu akan memperbaiki postur dari lehernya, ya, sehingga nyeri kepalanya akan jarang muncul gitu. Yang kemudian yang kedua juga tentu pola hidupnya ya harus baik gitu, dalam artian tadi istirahat cukup gitu, kemudian tetap ada olahraga, pola makan seimbang gitu. Dengan kondisi-kondisi tersebut tentu akan mencegah terjadinya nyeri kepala yang berulang. Berarti dari tadi pola hidup juga dan benerin itu ya posturnya itu sendiri ya dok ya. Itu bisa jadi tips-tips buat mengurangi dari nyeri kepala itu sendiri. Oke dok, kalau misalnya tadi kan secara perilaku ya dok ya. Kalau obat-obatan sendiri sebenarnya misalnya nih sedikit-sedikit nyeri kepala terus minum obat, sedikit-sedikit nyeri kepala minum obat, itu sebenarnya boleh nggak sih dok? Atau ada efek jangka panjangnya atau gimana sebaiknya ya dok ya? Oke ya, sebenarnya tadi kalau misalnya memang kita nyeri kepalanya tidak terlalu sering gitu, kita boleh mengkonsumsi obat untuk menghilangkan nyeri kepala. Namun hati-hati ketika kita mengkonsumsi obat-obat nyeri kepala secara berlebihan gitu, itu justru akan menimbulkan nyeri kepala itu kembali ya. Fenomena kita bilangnya fenomena rebound atau disebut sebagai suatu medication overuse headache. Sakit kepala yang terjadi karena kita terlalu konsumsi obat-obat penghilang nyeri yang secara berlebihan. Sakit kepala yang terjadi karena efek samping obat tersebut biasanya muncul apabila kita mengkonsumsi obat sakit kepala itu 15 hari dalam 1 bulan. 15 hari dalam 1 bulan. Itu akan meningkatkan resiko terjadinya efek samping sakit kepala yang terjadi karena kita terlalu sering minum obat gitu ya. Kalau misalnya obat-obat sakit kepala yang dijual secara bebas, secara umum sebenarnya efek sampingnya minimal ya, tidak terlalu banyak efek samping gitu. Jadi sebenarnya aman untuk dikonsumsi. Tapi balik lagi kita tidak boleh terlalu sering gitu, karena akan tadi justru menyebabkan sakit kepala gitu. Maka dari itu penting ketika frekuensi sakit kepalanya tambah sering gitu, itu segera konsultasi gitu untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan kalau mengkonsumsi obatnya terlalu banyak juga nanti kita bisa tata laksana supaya tidak terjadi medication overuse headache. Berarti ketika pokoknya batas maksimalnya 15 tadi itu ya dok ya. Kalau misalnya dalam sebulan itu udah over atau lebih dari 15 justru malah menimbulkan efek samping yang lain. Ya, akhirnya efek jadi samping sakit kepalanya bisa tambah muncul. Oh bisa gitu. Tambah muncul. Itu bisa tadi disebabkan karena efek yang tadi ya minum obat itu. Nah kalau untuk nyeri kepala tersebut ya dok ya, ada nggak sih penanganan khusus dari jenis-jenis nyeri kepala? Oke, ya. Penanganan khusus tadi kita akan kembalikan apakah nyeri kepalanya tipe primer atau tipe sekunder ya. Kalau kita tipe primer itu sebenarnya mungkin akan sedikit saya jelaskan. Kita membagi ke 3 golongan besar ya. Apakah dia yang tipe nyeri kepala tipe migrain, kemudian yang nyeri kepala tipe tegang, gitu. Kemudian satu lagi adalah nyeri kepala yang disertai dengan gejala otonom atau kita sebut sebagai trigeminal autonomic cephalgia, gitu ya. Nyeri kepala primer ini masing-masing memiliki pengobatan yang berbeda. Gitu. Ketika kita berbicara nyeri kepala tipe migrain, ya.
akan nanti akan ada obat-obat yang spesifik yang lebih bagus ya untuk nyeri kepala tipe migrain gitu. Kemudian kalau misalnya nyeri kepala tipe tegang gitu, ini juga nanti akan ada obat spesifik ya, tapi biasanya kita akan memberikan tambahan pelemas otot ya, karena masalah utama dari tipe tegang adalah masalah di otot. Kalau masalah trigeminal autonomic cephalgia, kadang-kadang sebenarnya untuk penanganan pertama itu dia akan sangat respon dengan pemberian oksigen. Ya, jadi kita beri justru ketika nyeri kepalanya muncul kita akan berikan oksigen. Nah itu biasanya nanti nyeri kepalanya akan perbaikan. Kemudian kalau nyeri kepala yang sekunder ini kan sangat bergantung dengan penyebabnya. Penyebab sakitnya itu ya. Misalnya kalau ternyata sakit kepalanya muncul ini paling sering ya karena masalah mata. Jadi misalnya matanya minus, bener, Dok. pasiennya nggak pakai kacamata, gitu. Nah itu biasanya akan sering sakit kepala. Tapi ketika kita koreksi matanya akan perbaikan gitu. Atau yang paling sering lagi sakit kepala yang berasalnya dari gigi. Ya, misalnya gigi. Mungkin ternyata ada lubang di giginya atau gitu mungkin ya. Gigi bungsu gitu ya. Atau mungkin ada gigi bungsu atau impaksi gitu. Itu juga bisa bikin keluhan sakit kepala gitu ya. Jadi kita harus tata laksana masalah penyebabnya gitu. Atau misalnya karena tadi ada sumbatan di otaknya atau misalnya ada pecah pembuluh darahnya atau yang mungkin bisa terjadi ada tumor atau ada infeksi di otak gitu, itu juga mesti kita evaluasi dan pengobatannya tentu adalah kita atasi infeksi atau tumor di otaknya itu. Seberapa seriusnya itu ya dok ya yang karena penyebab sekunder itu sendiri? Kan kadang biasanya orang-orang atau masyarakat suka menyepelekan kayak cuma pusing doang, cuma nyeri kepala doang, akhirnya enggan berobat ke dokter. Sebenarnya ketika kita berobat nih dok, karena nyeri kepala itu sendiri, itu sebenarnya kan tadi dokter udah nyebutin nih yang primer tuh ada 3 cara atau cara penentuan si diagnosis tergolong 3 itu tuh diapain sih dok biar tahu gitu, oh kalau ke dokter tuh diginiin, apakah perlu sampai CT scan atau gimana kayak gitu. Oke, ya baik, biasanya pasti kita akan menentukan dulu, kita berpikirnya biasanya kebalik karena kita harus menyingkirkan yang sekunder dulu. Ya, kita harus menyingkirkan yang nyeri kepala ada tanda bahaya dulu gitu. Kalau misalnya tidak ada tanda bahaya baru kita mikirkan ke arah primer gitu ya. Tanda bahaya tadi yang saya bilang ada sakit kepalanya tambah hebat secara terus-menerus atau dia muncul tiba-tiba, kemudian ada disertai dengan kelemahan, pandangan double gitu, atau disertai dengan mual muntah yang hebat gitu, atau ada penurunan berat badan dan demam gitu, itu bisa kita evaluasi dulu. Nah tapi kalau misalnya tidak ada ya tadi kita bisa membagi antara primer itu migrain atau tension type headache atau nyeri kepala tipe tegang dan autonomic cephalgia. Gimana kita membedakannya? Jadi kalau misalnya migrain itu secara karakteristik biasanya bentuk nyeri kepalanya adalah rasa berdenyut. Ya rasa berdenyut, kemudian rasa ditusuk-tusuk gitu dan biasanya hanya pada satu sisi. Ya misalnya mungkin sisi kanan atau sisi kiri gitu. Tapi pada beberapa orang juga bisa pada kedua sisi gitu. Kemudian yang khasnya juga bisa disertai dengan gejala rasa mau muntah atau mual. Ya, mual itu bisa disertai dengan pada migrain. Kemudian durasi yang muncul, kita berpatokan pada durasi itu biasanya sekitar 4-72 jam. Ya, jadi nyeri kepalanya muncul 4-72 jam itu mungkin ini kita menandakan migrain. Migrain itu sendiri juga bisa disertai dengan adanya kita sebut sebagai aura atau area gejala yang menyertai ya atau gejala pendahulu. Aura yang muncul misalnya seperti kita melihat kilatan cahaya gitu ya atau kadang-kadang kita merasakan ada rasa kebas di badan gitu. Ya. Itu juga salah satu dari tanda migrain. Kemudian yang kedua adalah nyeri kepala tipe tegang. Nah, nyeri kepala tipe tegang ini biasanya karakteristiknya itu lebih rasa seperti diikat atau ditimpa beban berat. Di kepala berat gitu ya dok berat ya? Rasanya. Dan ini biasanya dia kanan kiri hampir di semua kepala. Sisi depan, sisi belakang, kanan kiri itu biasanya sama gitu. Tidak seperti migrain pada tension nyeri kepala tipe tegang biasanya tidak disertai dengan mual atau muntah. Ya, jadi tidak ada gejala itu dan tidak ada gejala aura. Umumnya durasinya sekitar 30 menit gitu sampai 24 jam dia baru muncul. Dan yang terakhir nyeri kepala tipe primer yang ketiga adalah nyeri kepala autonomic cephalgia. Ya, itu biasanya kita sebutnya sebagai ada gejala otonom. Nah, gejala otonom itu misalnya ada matanya jadi merah
ya matanya jadi merah atau matanya jadi berair banyak atau ketika sakit kepala dia jadi ingusan, ya, dia mengeluarkan ingus di lendir gitu. Itu mesti kita curigai ini sebagai suatu trigeminal autonomic cephalgia. Oh gitu ya dok ya. Oke, berarti sebenarnya yang diawali pertama itu kita singkirkan kemungkinan nyeri kepala sekundernya itu baru nanti penentuan dari nyeri primer. Dan sekali lagi nggak boleh self diagnose ya dok ya. Walaupun tadi dokter udah ngasih tahu gejala-gejalanya, kita nggak boleh. Oh ini kayaknya primer nih, oh ini kayaknya sekunder gitu. Oke, menarik sekali ya teman-teman, banyak banget ilmu-ilmu insight-insight yang kita dapat dari Dokter Fadly. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi dan lebih mendalam, dan udah banyak pertanyaan-pertanyaan masuk juga, kita jeda sejenak untuk mendengarkan lagu-lagu berikut. Sahabat Radio Pensiunan yang masih setia bersama kami dari studio RSUI di kawasan Depok, masih bersama saya Anindya dengan Dr. Fadly. Kita masih bahas yang pusing-pusing nih ya. Kita masih bahas soal tentang nyeri kepala. Balik lagi ke topik ya dok ya. Tadi kan kita juga udah ngebahas soal berbagai jenis dari penyebab nyeri kepala itu sendiri. Ada yang primer, ada yang sekunder. Nah sebenarnya ada nggak sih dok pemeriksaan penunjang medik lainnya yang perlu dilakukan untuk mengetahui dari si nyeri kepala itu sendiri? Kayak tadi mungkin CT scan, apa iya harus seperti itu ya dok ya? Oke ya. Tadi kita harus mencari tahu dulu ya kira-kira penyebabnya apa gitu. Pada kasus-kasus yang memang kita curigai sebagai nyeri kepala yang sekunder, itu memang kita harus melakukan pemeriksaan penunjang gitu. Dan tergantung nanti kita mencurigai kasusnya apa. Misalnya ketika kita curigai ini adalah suatu pecah pembuluh darah gitu, mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan CT scan. Ya, karena dengan kita lihat CT scan kita bisa menentukan apakah ada darah atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya seperti mungkin kita curiga ada infeksi, ya infeksi di otak gitu, atau mungkin ada tumor di otak gitu, itu tentu akan lebih bagus ketika kita menggunakan MRI kepala gitu ya. Tapi balik lagi, ketika ternyata penyebab primernya, penyebab sekundernya mungkin ada masalah di gigi gitu ya, tentu kita harus periksa ke gigi gitu. Atau mungkin penyebab sekundernya ternyata ada masalah di telinga atau masalah di hidung gitu. Nah itu kita perlu pemeriksaan di hidung. Jadi memang akan sangat bergantung kita curiganya apa gitu. Tapi balik lagi ketika curiganya adalah masalah di otak gitu. Nah tentu akan kita anjurkan untuk pemeriksaan MRI ya, yang lebih untuk bisa menilai struktur di otaknya. Oh, berarti penunjang mediknya itu tergantung dari curiganya ke arah mana ya dok ya? Betul. Ketika curiganya pecah pembuluh darah dan lain sebagainya bisa CT scan atau mungkin bisa lebih ke arah MRI itu sendiri ya dok ya? Oke, kalau tadi kan biasanya nyeri kepala itu yang sering mengeluhkan orang dewasa ya dok. Kalau misalnya anak-anak atau bayi yang mereka belum bisa berkomunikasi, itu bisa gak sih mereka kena nyeri kepala atau cara kita tahu oh dia sakit kepala dan lain sebagainya? Oke, ya baik. Ya ini memang sangat menantang ya. Kalau orang dewasa ketika mereka merasakan nyeri ya mereka pasti akan langsung bilang gitu. Tapi pada anak-anak kadang-kadang ada beberapa tanda yang kita bisa pahami bahwa anak ini sedang mengalami sakit gitu. Misalnya ternyata anak ini jadi lebih cenderung untuk memegang kepalanya gitu ya. Itu sebagai tanda bahwa memang ini nyeri kepala. Atau kemudian pada bayi dan balita kadang-kadang mereka akan lebih rewel. Ya, jadi sering menangis gitu, tidak bisa diam gitu, tidak bisa tidur. Nah, itu kita mesti curigai bahwa ini adalah kesakitan. Atau yang lebih berat ketika pasiennya ternyata anak tersebut disertai dengan keluhan sampai muntah gitu. Ya, itu juga mesti kita curigai ini sebagai sakit kepala gitu. Kemudian kadang-kadang kita bisa pegang tuh, bisa raba nadinya gitu. Ketika orang kesakitan itu biasanya denyut nadinya akan jadi lebih cepat gitu. Karena dia kompensasi untuk pembuluh darahnya supaya akan lebih bagus gitu. Jadi dengan tanda-tanda seperti itu bisa kita menjadi clue bahwa mungkin anak atau balita ini sedang mengalami kesakitan. Berarti dari perilakunya ya dok ya, akhirnya bisa kita
oh kayaknya dia lagi sakit kepala dan lain sebagainya. Oke, sekali lagi diinformasikan kepada sahabat pensiunan yang ingin berinteraksi langsung bisa melalui WhatsApp menghubungi nomor studio di 081234599214. Nah dok, kan tadi kita udah banyak banget ya dok ya pembahasan mengenai nyeri kepala. Nah ini udah banyak juga nih dok yang nanya-nanya tentang nyeri kepala itu sendiri. Saya bacain satu-satu ya dok ya. Ada dari Astuti di Semarang. Saya kadang pusing ngeliing. Itu apa karena darah rendah ya dok ya? Oke, ya. Nah ini juga menarik ya. Jadi kadang-kadang pasien itu salah mengartikan antara pusing dengan sakit kepala. Ya. Iya, benar. Karena nanti persepsinya akan berbeda. Ya. Jadi kalau misalnya pusing itu, ya mungkin kita supaya semua persepsinya sama. Kalau sakit kepala kan tadi memang ada rasa nyeri di kepalanya, baik itu yang rasanya ditekan atau ditusuk atau berdenyut segala macam, itu sensasi yang kita rasakan. Tapi kalau misalnya pusing, gitu, kalau misalnya pusing itu adalah sensasi yang rasanya tidak seimbang. Ya, jadi rasa goyang, melayang, seperti mau jatuh gitu, atau bahkan pada yang ekstrim lagi adalah kesannya pusing berputar. Jadi ini ada dua hal mekanisme yang berbeda. Gitu. Beda ya sebenarnya. Ya, nah balik lagi ketika kita berbicara pusing yang rasanya geliang atau rasa mau jatuh itu juga sebenarnya penyebabnya banyak ya. Bisa juga karena darah rendah, tapi khasnya ketika darah rendah itu adalah pusingnya hanya terjadi pada saat perubahan posisi. Dari misalnya ketika gitu, ya tidur kemudian kita bangun secara tiba-tiba gitu, atau dari ketika kita duduk kemudian kita bangun secara tiba-tiba kemudian rasa geliangan. Nah itu mungkin kita mesti pikirkan bahwa memang ini darahnya rendah atau tensinya rendah. Gitu. Jadi khasnya biasanya seperti itu. Dan itu hanya terjadi di saat itu aja ya dok ya harusnya hanya pada ya. saat perubahan posisi. Kalau memang ternyata gitu. Karena darah rendah. Tapi kalau ternyata masih berlangsung kita mesti mikirkan. Salah satu yang bisa penyebab pusing yang tadi saya balik sakit kepala adalah mata. Ya, ketika kita melihat misalnya ya matanya ternyata minusnya tidak sama. Yang satu minusnya 1, yang satu minusnya 3 gitu. Nah ini kan karena dia stimulus yang diterima itu berbeda antara kanan sama kiri, dia jadi rasanya tidak seimbang. Nah itu muncul rasa keliengan. Nah kalau ini biasanya pusingnya munculnya memang terus menerus selama matanya tidak dikoreksi gitu. Ya, jadi tadi balik lagi kalau kita berbicara pusing, penyebabnya juga banyak. Ada juga masalah kelainan di pusat keseimbangan, baik pusat keseimbangan di telinga atau pusat keseimbangan di otak, itu juga bisa muncul sensasi rasa pusing gitu ya. Beda berarti ya dok ya. Beda dengan sakit kepala sebenarnya nanti sakit ya. Kepala tuh lebih nyeri di kepalanya, sedangkan kalau pusing ya tadi yang keliengan dan faktornya pun bisa jadi beda lagi ya dok ya. Oke, ilmu baru lagi nih teman-teman. Nah ada pertanyaan masuk lagi nih ya dok dari Tatik di Blora. Saya sering pusing kalau banyak pikiran. Terus apa ada kaitannya dengan tensi saya yang tinggi ya dok? Nah kalau tadi darah rendah, kalau ini yang tensi tinggi nih dok. Oke, ya baik. Tadi makanya kita harus mendefinisikan yang sama. Pusing di sini maksudnya adalah pusing yang bergoyang atau benar-benar pusing sakit kepala gitu. Tadi kan seperti kita bicarakan bahwa stres itu salah satu menjadi faktor yang menyebabkan sakit kepala gitu. Tentu tadi kalau misalnya kita stres, faktor stresornya masih ada, sakit kepalanya bisa muncul kembali. Kemudian tadi yang seperti untuk masalah tekanan darah tinggi, sebenarnya kalau untuk tekanan darah tinggi saja itu tidak melulu akan membuat sakit kepala. Oh, gitu. Jadi nggak selamanya tensi tinggi itu bikin pusing ya? Iya, gitu. Tekanan darah yang tinggi kalau misalnya tadi sudah disertai adanya kerusakan di pembuluh darah, gitu, maka itu bisa menimbulkan keluhan sakit kepala, gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada keluhan yang, maksudnya tidak ada kerusakan yang lain, biasanya tekanan darah tinggi tidak selalu berhubungan dengan sakit kepala, gitu. Bahkan ada orang-orang yang tensinya 200 gitu, kadang-kadang dia gitu akan sakit kepala. Gitu. Iya sih, pernah juga sih yang kayak gitu ya. Jadi memang tidak selalu tensi tinggi itu bikin sakit kepala. Kita harus mencari tahu dulu ada penyebab lain nggak nih yang membuat sakit kepala. Jadi nggak selamanya. Bahkan tadi ya dok ya, ada yang sampai 200, mungkin ada di beberapa orang yang udah 150-an udah pusing, tapi ada juga di beberapa orang yang 200-an aja masih biasa aja ya dok. Betul, ya. karena selama ini banyak yang dia merasa sakit kepala
Terus dia minum obat tensi atau dia minum obat kolesterol. Gitu. Padahal kan belum tentu penyebab sakit kepalanya adalah tensi yang tinggi atau kolesterol yang tinggi. Jadi akhirnya menduga sendiri, oh ini kayaknya karena kolesterol. Biasanya kalau kayak gitu pasien-pasien yang emang sudah kena diagnosis dari si hipertensinya itu sendiri ya dok ya. Jadi mikirnya karena tensi tinggi nih ya. Berarti gitu ya sahabat ya. Nggak bagi belum sahabat tentu. Pensiunan yang mungkin memiliki riwayat penyakit hipertensi itu ketika timbul gejala-gejala pusing atau mungkin sakit kepala itu belum tentu karena si hipertensi itu sendiri ya dok ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih ya dok ya. Dari Yanto di Bandung. Dok, kalau misalnya dari tidur terus bangun langsung berdiri, kadang mata atau kepala seperti berputar, apa itu gejala vertigo? Gimana cara mengatasi dan solusinya? Oke, ya. Vertigo nih ya dok ya. Ya, mungkin tadi ini ya, vertigo itu tadi akan masuk ke dalam kelompok pusing ya. Jadi pusing itu akan masuk, itu merupakan suatu payung besar gitu. Nanti di dalamnya ada kita bilang dizziness atau tadi rasa tidak seimbang atau salah satunya vertigo. Vertigo sendiri sebenarnya kalau kita per definisi adalah sensasi yang dirasakan berputar. Baik ruangannya yang berputar gitu atau kitanya yang merasa berputar di ruangan ya. Jadi kalau misalnya tidak ada sensasi berputar sebenarnya kita tidak bisa bilang ini sebagai vertigo. Jadi harus ada sensasi berputarnya. Sensasi gitu, berputar ya. dari sini. Kalau misalnya mungkin hanya rasa goyang gitu ya, itu akan kita klasifikasikan sebagai ya pusing atau dizziness ya. Paling sering tadi kalau misalnya perubahan posisi umumnya karena darahnya rendah gitu ya. Tapi kalau misalnya vertigo itu benar-benar harus ada sensasi berputarnya. Baik ruangannya yang berputar ataupun kitanya yang merasa berputar. Kita yang merasa berputar biasanya suka sampai nggak bisa bangun ya dok ya. Kalau misalnya ada orang yang mengalami gejala si vertigo itu sendiri. Oke dok. Ini juga nih dok. Jadi salah satu saya juga penasaran nih ya dok. Ini ada pertanyaan dari Puspa. Kenapa ya dok kalau misalnya kehujanan terus sakit kepala? Itu sebenarnya penjelasannya gimana sih dok? Kalau kena gerimis sedikit tiba-tiba bisa pusing gitu ya dok ya? Ya sebenarnya itu tidak ada mekanisme secara spesifik ya kenapa dia sakit kepala pada saat dia kehujanan. Tapi beberapa kalau secara kita lihat secara bagaimana tubuh kita bekerja gitu pada saat kita kehujanan ya pada saat kehujanan tubuh itu kan sebenarnya suhu di dalam tubuh kita akan lebih rendah gitu ya. Kemudian tubuh itu akan membuat bagaimana caranya suhu di tubuh kita akan menjadi lebih hangat. Ya, caranya adalah dengan melakukan penyempitan pembuluh darah, gitu ya. Nah, ketika hal itu terjadi, ya tentu itu juga bisa membuat sakit kepalanya muncul, gitu. Karena tadi aliran darahnya tidak berfungsi secara normal. Jadi sebenarnya itu mekanisme dari tubuh kita ketika kayak dari suhu yang harusnya normal gitu, tapi ternyata jadi lebih rendah. Jadi lebih rendah karena kena hujan itu sendiri. Kan kadang suka misalnya dikasih tahu sama orang tua ya dok ya. Kalau misalnya kena gerimis gitu harus langsung guyuran. Nah itu sebenarnya mitos atau fakta ya dok ya terkait itu? Ya tadi sebenarnya kan tujuannya adalah untuk mengembalikan tubuh kita ya gitu kan. Biasanya kan suhu air yang di hujan itu suhunya akan lebih rendah dibandingkan suhu yang lain gitu. Jadi sebenarnya memang mandi, ketika kita mandi kemudian kita pakai baju, pakai handuk segala macam itu kan suhu tubuhnya akan mulai naik lagi. Oh, ya. Jadi sebenarnya lebih bukan karena diguyurnya itu tapi setelah itu ya dok ya. Setelah itu tubuh kita akhirnya kembali lagi suhunya buat normal lagi. Akhirnya nggak pusing gitu ya dok ya. Oke. Ada lagi pertanyaan ya dok ya. Dari Amir di Bogor, dok kalau misalnya pusing atau sakit kepala, minum obat sakit kepala yang dijual di pasaran aman nggak ya? Atau sebaiknya kita pilih obat sakit kepala apa? Berapa dosisnya itu berapa miligram yang aman untuk memilih obatnya di apotek? Oke, ya. Kalau misalnya obat-obatan yang dijual secara bebas itu insya Allah sih pasti aman ya gitu. Karena kalau misalnya obat yang lebih berbahaya tentu itu dia butuh resep dari dokter gitu ya. Jadi sejauh ini sih obat-obat yang dijual bebas itu cukup aman gitu ya. Nanti dosis sebenarnya akan sangat bergantung dengan kondisi pasiennya ya. Kalau misalnya anak-anak tentu kita akan bermain dengan berat badan
bergantung dengan berat badan. Orang dengan berat badannya lebih besar tentu dosisnya akan lebih besar gitu. Tapi kalau misalnya kita berbicara dewasa, tergantung juga jenis obatnya yang kita pakai. Kebanyakan sebenarnya kan yang dijual bebas untuk obat nyeri kepala adalah kandungannya parastamol ya. Iya, paracetamol. Kalau misalnya parastamol itu kalau untuk dewasa sebenarnya bisa sampai 3-4 gram sehari. 3 Jadi sampai 4 gram. asal tidak melebihi dosis itu sebenarnya cukup aman. Ya, tapi kalau misalnya dosisnya sudah berlebih tentu bisa akan ada efek samping yang muncul juga. Kadang kan kalau misalnya di apotik ya dok ya, nyeri kepala biasa paracetamol atau mungkin kalau ibuprofen tuh bedanya apa ya dok ya? Oke, kalau misalnya parastamol itu kan sifatnya memang hanya untuk kebanyakan analgetik dan untuk penghilang nyeri dan demam ya kebanyakan. Tapi kalau misalnya ibuprofen itu dia akan ada komponen anti radang. Gitu. Ada anti radangnya. Ada anti radangnya meskipun kekuatan anti radangnya tidak terlalu besar gitu, dan biasanya dibandingkan parastamol, ibuprofen akan lebih banyak memiliki efek samping. Salah satunya efek sampingnya yang paling sering adalah masalah lambung, gitu, atau mungkin masalah terutama pada pasien-pasien yang punya riwayat sakit jantung, ya, terutama penyumbatan jantung itu kita mesti hati-hati ketika kita memberikan obat-obat anti nyeri yang juga memiliki efek anti radang. Berarti beda ya dok ya? Yang satu paracetamol biasanya pereda nyeri, tapi kalau yang tadi ibuprofen ada anti radangnya ya dok ya. Ini udah banyak banget sebenarnya sahabat RSUI dan sahabat pensiunan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Namun sebelum kita lanjut lagi nih pembahasan yang semakin seru dan menarik ini, kita jeda dulu sejenak. Dan bagi teman-teman yang sahabat pensiunan yang mau juga bertanya, dipersilahkan untuk menghubungi WhatsApp di nomor studio yaitu 08 12345 99 214. Oke, kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Oke, sahabat RSUI dan sahabat Radio Pensiunan, kita kembali lagi masih setia bersama saya Anindya dan Dr. Fadli. Masih pembahasan yang sama yaitu tentang nyeri kepala. Tadi udah banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tapi mungkin karena waktunya terbatas cuma bisa bacain beberapa aja. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang menarik lagi nih ya dok yang mau ditanyakan, yaitu dari Indah di Bekasi. Tadi dikatakan gigi sakit itu kan bisa menyebabkan pusing atau nyeri kepala itu sendiri ya dok ya. Tapi kenapa setelah sakit gigi sembuh masih sering tuh dok nyeri kepala? Nah itu biasanya kenapa ya dok ya? Oke ya. Jadi tadi kalau misalnya kita berbicara nyeri kepala tentu bukan hanya satu struktur yang bisa menyebabkan sakit kepala ya. Karena kan di dalam kepala itu tadi ada gigi, kemudian ada sinus, ada masalah mata, ada telinga gitu. Kemudian ada masalah otak, tulang gitu, atau selaput otak gitu. Nah semua itu juga bisa bikin keluhan sakit kepala gitu. Ya ketika kita sudah memperbaiki satu struktur namun masih ada nyeri kepala yang lain gitu, maka kita harus mencari lagi kemungkinan ini ada struktur lain yang bisa menyebabkan sakit kepala gitu. Tapi kalau misalnya ternyata sakit kepalanya tidak ada struktur yang lain, kemudian setelah kita gali secara wawancara dan pemeriksaan, ternyata mungkin ini nyeri kepalanya adalah nyeri kepala yang tipe primer, ya, yang tadi memang tidak ada penyebab yang lain, sekunder yang lain, penyebab gitu sekunder ya, yang lain. Jadi mungkin saja pada satu orang itu bisa ada dua, ada sakit kepala sekunder karena yang lain, tapi dia juga punya sakit kepala yang primer. Ketika gejala yang satu yang sekundernya udah sembuh, ternyata masih ada, berarti dicurigain ke arah yang sakit kepala primer itu sendiri. Berarti bagi sahabat-sahabat pensiunan yang mungkin tadi udah dijelasin sama dokter Fadli juga, kalau ngerasa misalnya ada gejala penyerta yang lain ya dok ya, entah itu karena gigi atau mungkin karena mata, tapi ternyata nggak sembuh juga, bisa lanjut dikonsultasikan, takutnya yang nyeri kepala primer itu sendiri ya dok ya. Nih ya dok, ada lagi pertanyaan dari Faisal di Serpong. Ada gak sih dok cara sederhana untuk mengetahui kita itu terkena migrain atau yang lainnya? Kan tadi ada banyak ya dok jenis-jenis nyeri kepala. Terus yang harus banget diwaspadain itu yang kayak gimana sih dok?
Oke, ya. Tadi kita bisa tahu tipe nyeri kepala primer umumnya kalau misalnya berdasarkan gejala yang muncul ya. Tadi kalau kita berbicara spesifik untuk migrain, nyeri kepala yang dirasakan rasanya berdenyut. Ya, berdenyut ya. Atau mungkin rasa ditusuk-tusuk hanya pada satu sisi kepala, kemudian disertai dengan mual dan muntah atau disertai dengan aura. Ya, itu kita bisa pikirkan ini sebagai suatu nyeri kepala migrain. Ya, dengan karakteristik itu sendiri kita bisa berpikir ya mungkin memang ini migrain ya, tapi juga kita harus menyingkirkan gejala sekundernya. Nah kemudian juga kalau orang dengan migrain itu biasanya memang nyeri kepalanya hebat. Jadi orang ketika serangan migrain itu dia sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi pengennya tidur berbaring di tempat gelap udah ya nggak, kerjanya pasti akan terhambat. Kemudian bahaya, kapan kita mesti bahaya gitu. Tadi yang paling penting adalah ketika kita punya nyeri kepala primer nih, ada nyeri kepala primer tapi kok sakit kepalanya jadi berubah bentuknya. Ya, yang tadinya biasanya berdenyut gitu, tapi kok sekarang tiba-tiba penuh rasanya kayak mau pecah kepalanya, berubah. Nah, jadi ada perubahan pola sakit kepala ini juga harus kita waspadai sebagai ada sesuatu tanda bahaya gitu. Nah, atau tadi ada gejala misalnya kelemahan atau misalnya mulutnya jadi mencong atau mungkin bahkan sampai penurunan kesadaran. Nah, itu juga menjadi salah satu tanda bahaya. Kewaspadaan yang benar-benar itu mah udah harus dibawa ke rumah sakit ya, Dok. Betul. Ya. Untuk tata laksana atau tindak lanjut berikutnya. Biar lebih tahu lagi ya, Dok ya, penyebab nyeri kepalanya apakah hanya sekedar nyeri kepala yang butuh istirahat doang ya, Dok ya, atau ternyata perlu tindakan medis lainnya. Mungkin terakhir ya, Dok ya, ini ada banyak banget sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari sahabat pensiunan. Yang mungkin memang terjadi di masyarakat ya, Dok ya. Kan tadi kita juga udah sempat ngebahas kalau misalnya nyeri kepala itu bisa salah satunya dipijat ya biar bisa rileks. Ini ada dari Edi di Jakarta. Kalau misalnya nyeri kepala sering ke tukang kelapa nih, Dok nih ya, kayak dipijat gitu, diurut kepala belakangnya. Terus kata si yang ngurutnya, wah ini masalahnya di nyeri kepala belakang, di kepala belakang nih. Itu sebenarnya tuh bahaya atau enggak sih, Dok? Boleh atau enggak kayak dilakukan rutin? Kan kadang ada masyarakat-masyarakat yang kayak gitu ke tukang urut. Sedangkan kan tadi dokter juga bilang harus ke orang yang tahu struktur dari kepala. Itu ya, gimana betul. Ya, Dok? Ya tadi memang sebagian besar nyeri kepalanya adalah tipe tegang yang karena masalah otot ya. Memang salah satu pengobatannya adalah kita melemaskan ototnya, bisa tadi dengan stretching atau kita bisa lakukan massage ya. Tapi tadi balik lagi di leher itu atau di kepala, otot itu memiliki struktur yang mungkin bentuknya akan berbeda antara satu otot dan satu otot yang lain ya. Ketika kita melakukan pemijatan yang salah dengan pola atau kontur ototnya, justru akan bikin cedera otot. Misalnya ternyata ototnya itu sebenarnya melintang ya, tapi kita malah memijatnya secara tegak lurus. Nah, itu kan juga nanti akan bikin keluhan sakit kepala. Dan terus yang hati-hati lagi adalah kadang-kadang orang dengan sakit kepala di tengkuk atau di bagian belakang gitu, itu kadang-kadang suka melakukan pijat yang sampai dia dikretek ya. Iya, itu sampai bunyi gitu ya. Dikretek gitu ya. Nah, justru itu juga kalau kita kalau menurut saya itu berbahaya ya, karena ketika kita menggerakkan sendi gitu, itu kan ada resiko sendinya mungkin jadi akan bergeser gitu. Ya kalau misalnya sendinya bergeser, mungkin dia akan kena struktur di sekitarnya seperti kena sarafnya gitu ya. Justru itu akan menimbulkan resiko yang lebih berbahaya. Berarti sebenarnya yang kemarin viral-viral deh pijat kretek gitu, kretek abal-abal tuh agak bahaya juga ya, Dok ya. Kalau ternyata malah akhirnya menimbulkan sampai geser lah dan lain sebagainya. Betul. Jadi sebisa mungkin sih dihindarin untuk sampai pijat kretek itu ya. Dan kalaupun pijat tadi harus lebih selektif lagi kali ya, Dok ya. Oke. Pada orang-orang yang memang punya pengetahuan untuk sertifikasi terutama atau ilmunya sendiri ya. Iya, misalnya pada fisioterapis ya. Kalau fisioterapis kan mereka sudah punya ilmu ya, mengetahui bagaimana kontur ototnya. Oke, itu ya sahabat pensiunan ya. Ini udah banyak banget ya, Dok ya, tapi karena waktu kita terbatas, tadi udah banyak yang akhirnya mungkin konsul juga ini, Dok, ceritanya panjang. Tadi udah masuk ya pertanyaan dari Rama, kemudian dari Aldi Bandung, dari Desrima. Tapi mohon maaf nih, karena waktunya terbatas, kita nggak bisa konsul langsung di sini. Sebaiknya nih, Dok ya, kalau misalnya mau konsul langsung nih, ada
mungkin bagi teman-teman, bagi para sahabat pensiunan yang bingung harus kemana ya kalau misalnya udah ngalamin migrain atau mungkin nyeri kepala yang berulang dan lain sebagainya, itu tuh disarankan oleh dokter harus kemana? Oke, ya, tentu kalau misalnya keluhan nyeri kepalanya kronik, kalau misalnya bisa memang dokter ahli, terutama dokter ahli spesialis saraf ya atau neurologi untuk berkonsultasi lebih lanjut ya. Nah, kita sendiri di Rumah Sakit Universitas Indonesia kita memiliki klinik nyeri ya atau pain clinic ya. Nah, pain clinic ini sebenarnya terdiri dari multidisiplin. Jadi bukan hanya dokter saraf saja gitu, tapi akan ada dokter anestesi, kemudian dokter rehabilitasi medik, dokter reumatologi, kemudian dokter ortopedi gitu. Yang kita akan bekerja sama untuk menilai struktur mana yang memang menyebabkan sakit kepala. Sehingga dengan kerjasama multidisiplin ini tentu kita bisa menata laksana pasien akan lebih lanjut lagi ya, dengan lebih baik gitu. Pada kasus-kasus di mana nyeri kepala terutama migrain yang kronik yang tidak respon dengan pengobatan, itu mungkin nanti kita bisa lakukan blok saraf ya untuk supaya sakit kepalanya tidak terlalu sering, dan itu bisa kita kerjakan di klinik nyeri di RSUI. Oh berarti buat sahabat-sahabat RSUI dan sahabat-sahabat pensiunan yang mungkin bingung gitu ya harus ke poli mana dan lain sebagainya, sudah hadir di RSUI tadi klinik nyeri ya dok ya, itu bisa masuk ke situ, baik itu nyeri kepala atau mungkin nyeri leher atau nyeri yang lain karena nanti kolaborasinya dari berbagai macam dokter spesialis. Oke, mungkin penutup ya dok ya, ada nggak sih yang mau dokter sampein dari tema kita kali ini kepada teman-teman sahabat pensiunan? Oke, ya tadi nyeri kepala ini merupakan salah satu keluhan yang sering pasti akan dialami orang ya. Saya yakin bahwa semua pendengar di sini, semua sobat pensiun di sini pasti pernah mengalami nyeri kepala dalam hidupnya gitu ya. Namun tadi sebagian besar memang nyeri kepala disebabkan karena masalah tegang otot atau kita sebut sebagai nyeri kepala yang tipe tegang. Itu lebih banyak terjadi karena postur kita yang salah gitu ya, atau mungkin karena kita kurang istirahat, kemudian ada stres. Nah, itu yang faktor-faktor tersebut yang mesti kita hindari. Namun jangan dilupakan ada penyebab lain atau kita bilang nyeri kepala sekunder. Nah, ini menjadi salah satu tanda bahaya. Ya, jadi bagi sobat pensiunan yang mungkin mengalami gejala sakit kepala yang timbul secara mendadak gitu, atau nyeri kepala yang onsetnya berubah, bentuk nyeri kepalanya berubah, atau disertai dengan adanya kelemahan, kemudian disertai dengan adanya pandangan double, atau mungkin disertai dengan adanya kebas sebelah sisi gitu. Kemudian ada penurunan berat badan, ada demam gitu, atau sakit kepala yang muncul atau diperberat dengan batuk, mengedan ya. Itu segera dikonsultasikan karena mungkin ini adalah penyebabnya yang lebih serius, ada masalah sesuatu di otaknya. Nah itu dia konklusi dari hari ini ya dok ya. Benar-benar mungkin kelihatannya sepele ya dok, nyeri kepala doang, tapi sebenarnya banyak faktor banget ya dok ya yang bisa menyebabkan seseorang terkena nyeri kepala. Dan lagi-lagi tidak boleh self diagnose ya dok ya. Segera konsultasikan masalah nyeri kepala dari sahabat pensiunan apabila itu sudah sangat-sangat mengganggu ya dok. Sudah sangat mengganggu, kemudian sudah banyak komplikasi dan lain sebagainya. Karena tadi seperti yang sudah kita bahas bersama, sangat kompleks ternyata ya dok ya. Bahkan satu hal juga yang menarik tadi, nyeri kepala dan pusing itu sebenarnya berbeda. Dan tentunya ketika kita tahu nyeri kepala tipe apa, pasti akan ada penanganan yang tepat ya dok ya. Jadi nggak asal sekedar hanya minum obat atau mungkin dan lainnya, tapi ditemukan dulu nih titik permasalahannya apa. Oke sahabat pensiunan dan radio RSUI, tak terasa kita udah di akhir penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih ya dok ya sudah banyak memberikan insight-insight, informasi yang sangat menarik dan tentunya langsung nih dari ahli dokter spesialis neurologi. Banyak hal yang kita udah bahas juga. Untuk itu saya pamit undur diri. Saya Anindya dan Dr. Fadli dari studio RSUI pamit undur diri. Sampai jumpa di pekan berikutnya di program Ngobrol Pensiunan Sehat dengan topik-topik yang menarik lainnya. Sampai jumpa.